Halo teman-teman, kembali lagi di channel Easy Finance Pro. Hari ini kita akan membahas tutorial menarik terkait perubahan peraturan PPN 12% untuk settingan DPP 11/12-nya ya. Oke, pertama-tama yang teman-teman perlu ketahui, teman-teman untuk tarif pajaknya di Accurate 5, kita tetap menggunakan tarif pajak 11%. Jadi kalau kita cek di daftar lain, kode pajak, oke, tarif yang kita setting tetap 11% ya teman-teman. Oke. Nah, kita coba lihat di salah satu inputan, misalnya saya coba input di penjualan, faktur penjualan, kayak gitu ya. Kemudian masuk misalnya salah satu customer, kemudian saya jual salah satu item, 3 juta, kayak gitu ya. Ini saya enter, nah ini PPN-nya 11% ya teman-teman ya, 3 juta. 11%-nya adalah 330.000. Ini kalau saya klik ke layar, oke. Nah, di sini muncul PPN 330.000. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara memunculkan DPP 11/12-nya di Accurate 5 kayak gitu biar hitungannya jelas gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk, teman-teman bisa setting di persiapan, kemudian kita masuk ke rancangan formulir. Ya, di sini faktur penjualan, kemudian double klik di sebelah sininya ya teman-teman. Kalau teman-teman ada banyak template di sini ya di edit satu-satu gitu ya. Dan biasanya yang kita edit ada faktur penjualan, pesanan penjualan, untuk pembelian juga sama ya. Pesanan pembelian dan faktur pembelian. Kayak gitu. Kita masuk di pesanan penjualan untuk contoh hari ini ya. Oke, kita buka. Kemudian teman-teman masuk ke desain. Oke, desain. Nah, di sini template faktur penjualan. Nah, ini caranya teman-teman bisa turunkan ke bawah yang ini. Kita blok dulu. Nah, kita turunin ke bawah, kita kasih space. Nah, teman-teman mungkin bisa copy paste dari yang udah ada ya. Misalnya yang ini saya blok yang ini. Saya Ctrl C, Ctrl V. Kemudian, nah ini udah ada ya. Nah, saya taruh di sini misalnya. Nah, kemudian sudah ada variabel ini, float, kayak gitu ya. Ini kita ganti namanya. Nah, kita mau ganti, ini saya tulis misalnya DPP 11/12 namanya gitu ya. Oke, kemudian rumusnya nanti teman-teman boleh copy dari deskripsi yang saya tulis di bawah ya pada video ini kayak gitu ya. Karena ada dua rumus nanti teman-teman, ada rumus DPP untuk inputan teman-teman yang di checklist termasuk pajak dan belum termasuk pajak kayak gitu. Nah, ini kebetulan saya contohnya yang belum termasuk pajak ya, inputan invoice saya. Jadi ini saya copy yang ini gitu ya. Kemudian dimasukin ke rumus di sini. Saya ganti. Ah, jadi rumusnya seperti ini teman-teman ya. Oke, saya simpan, kemudian saya tutup. Oke, ini kita tutup-tutup lagi. Nah, ini yang lama, ini close. Sekarang kita klik layar lagi yang baru. Nah, ini dia. Oke, rumus DPP 11/12 ya seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian termasuk pajak atau tidak termasuk pajaknya settingannya di sini ya. Kalau ini inputan termasuk pajak, kalau ini belum termasuk pajak, gitu ya teman-teman. Dan satu lagi tambahannya, mungkin kalau teman-teman angkanya ada yang belakang koma, biasanya agak misalnya di sini misalnya 4 juta deh harganya saya ganti. Oke. Ini kan DPP-nya ada komanya nih teman-teman ya. Ini teman-teman juga bisa setting muncul koma atau enggaknya di tempat tadi ya di persiapan, rancangan formulir gitu ya, masuk lagi ke desainnya. Nah, untuk mengatur komanya teman-teman bisa klik kanan di sini gitu ya. Kemudian ada yang namanya variabel format. Kita hilangin aja. Jadi angka di belakang komanya saya nolin. Kemudian pagar belakangnya saya hilangin di sini teman-teman. Gitu ya. Oke. Kemudian simpan. Nah, kita lihat hasilnya lagi ya teman-teman. Close, close gitu ya. Kemudian ke layar. Nah, sekarang komanya sudah nggak ada ya. Kayak gitu. Nah, ini eh, tutorial bagaimana cara memunculkan DPP di Ekrat 5. Mungkin cukup sampai sini video hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.